Shalom saudara, kita bersukacita pagi hari ini kalau Tuhan masih kasih kesehatan buat kita. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa ibadah walaupun di rumah masing-masing kita gak bisa kumpul di gereja. Tapi saya yakin dan percaya lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan nyata di setiap rumah-rumah, amin. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih kasih kekuatan buat setiap kami di tengah situasi saat ini Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau beberapa menit ke depan kami mau ibadah Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau duduk tenang Tuhan. Biar Tuhan yang lawat setiap kami. Biar hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan di rumah-rumah yang melihat tayangan ibadah online pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar hati kami Tuhan fokus sama Tuhan Yesus, mau datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Biar kami Tuhan pagi hari mendapatkan kekuatan yang baru hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru sama Yesus, berseru, berharap dalam Yesus. Mari naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kau sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari biar umat Tuhan yang di rumah sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangku. Mari berseru sama Yesus, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Mari sambil angkat kedua tangan kita sembah Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan,
Mari sembah Yesus lebih lagi. Haleluya, Kau Allah yang dahsyat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ya Rabbi ya Shandelalamu. Kami sembah Kau Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan di hidup kami. Kau sungguh dahsyat. Kami bangga punyalah seperti-Mu. Haleluya. Hati kami mau sembah Kau lebih lagi. Bersekutu denganmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, tapi Kau tetap kasih kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kau sangat dahsyat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sembah Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku
Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, namamu besar dan layak dipuji. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Nyata Tuhan, di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan, memberikan sukacita yang baru Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau Tuhan memberikan sorak-sorai yang terbaik, sukacita yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan, amin. Mari tetap masih bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kita mau menari buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau gerakan badan kita ke kanan dan ke kiri, bersukacita buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus, kita mau bersukacita buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi buat Tuhan, angkat tanganmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan imanmu, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sorakan haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin.
Mari silakan duduk saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji lebih lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari saudara, biar setiap kita mau saat teduh sejenak, kita mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan-Nya Tuhan sepanjang minggu ini buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang setia Tuhan buat setiap kami. Kau gak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, keadaan gak semakin baik. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang setia. Punya Allah yang selalu ada buat setiap kami. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan hari-hari ini. Supaya kami gak khawatir Tuhan sama keadaan dunia Tuhan. Tapi biar kami tetap berpegang iman kami Tuhan sama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hatimu, kita mau lebih sungguh sama Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih
Kau sungguh Allah yang setia. Haleluya. Kami mau sembah Kau Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau sungguh baik. Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Ya Rabbi, ya Shikarabu. Ya Rabbi, ya Shikarab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 ar. Ya Rabbi, pa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 p. Ya Rabbi, ya Shidididididididi. Mari sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau baik, baik bagi kami. Baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan. Dan pagi ini kami menerima anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau mau urapi setiap kami. Dimanapun kami berada. Di rumah Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan. Urapi setiap kami. Jamah setiap kami. Sampai pelosok negeri ini, dimanapun Tuhan kami berada. Engkau menjamah setiap kami. Dimanapun sejangkau siar, live streaming ini melalui Facebook, Instagram maupun YouTube. Kami percaya Tuhan, kuasa urapan-Mu bekerja dimanapun kami berada. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap umat-Mu. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar dengan rasa haus akan Engkau. Sungguh-sungguh rindu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, situasi yang ada tidak akan mempengaruhi untuk kami bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sungguh dahsyat. Walaupun hari-hari ini kita mengalami goncangan yang hebat. Saya percaya Tuhan gak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia akan terus menyertai setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan. Sebab itu mari kita semakin percaya. Kita semakin sungguh-sungguh untuk bergaul karib dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Karena kita tahu goncangan yang ada gak akan pernah berhenti sampai di sini. Terus akan menggoncang setiap kita. Bahkan juga langit dan bumi Tuhan akan goncangkan. Sebab itu mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorharjo. Kita dengar baik-baik apa pesan Tuhan melalui hambanya. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global.
termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang.
Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya,
tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia
pada masa kekeringan. Janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan,
maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina. Kami percaya Tuhan, kami rindu untuk semakin peka dengan suara-Mu. Bawa kami Tuhan, semakin hari semakin peka dengan suara-Mu. Kuncinya hanya satu Tuhan, kami mau bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Yesus, bahwa kami dipersiapkan semakin hari, semakin intim dengan Engkau. Semakin siap untuk menjadi mempelai-Mu yang kudus, yang berkenan, dan tak bercacat di hadapan-Mu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sampaikan pesan-Mu double porsi Tuhan. Agar setiap kami yang mendengar siaran ini, agar setiap kami yang melihat live streaming ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat double porsi. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat double porsi, sama-sama katakan amin. Shalom, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Percayalah, kita walaupun kita mengalami pergumulan yang sangat sakit, yang cukup berat hari-hari ini, bukan cuman buat seluruh dunia ini, juga bukan buat untuk bangsa Indonesia ini saja, tapi buat setiap keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi, kita akan ngalamin hal yang gak enak. Kita sedang mengalami hal yang cukup sulit dan bahkan sakit. Kita tertekan. Tapi percayalah, kalau kita bersama Yesus, kita akan mengalami kemenangan. Saudaraku terkasih, percayalah, Tuhan mau kita semakin peka dengan suara Tuhan. Walaupun pergumulan yang kita hadapi ini sulit, walaupun pergumulan yang kita hadapi ini sakit, seperti yang Tuhan Yesus alamin waktu Yesus ada di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Saudaraku terkasih. Sampai di ayat 38 Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mengajak ketiga muridnya yang dikasihinya untuk berjaga-jaga. Barang 1 jam, tapi murid-muridnya enggak tahan, tertidur kembali. Saudara terkasih, hidup di dalam ketaatan adalah kehendak Tuhan. Bagi orang percaya yang sudah seharusnya mengikuti teladan Kristus yang taat dalam menggenapi rencana Bapa di dalam seluruh hidupnya di bumi. Bahkan taat sampai mati, seperti Kristus taat sampai mati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, saudaraku terkasih. Kristus selalu berusaha untuk menyenangkan hati Bapa dalam segala perkara. Sebab itu saudaraku terkasih, kita naikkan satu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan.
hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Biarlah menyenangkan hati Tuhan menjadi suatu kerinduan kita yang besar di dalam hidup kita. Seperti Yesus lakukan buat setiap kita. Walaupun pergumulannya sangat berat, tapi satu hal yang Yesus lakukan, Yesus mau menyenangkan hati Bapa. Biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Bapa. Hati Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Sehingga kita semakin intim, kita semakin karib dengan Tuhan. Sehingga kita semakin peka dengan suara Tuhan, saudaraku terkasih. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di dalam menghadapi pergumulan yang sakit ini, saudaraku terkasih. Kristus selalu berusaha untuk menyenangkan hati Bapa di dalam segala perkara. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28 dan 29, di situ katakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya, jika kita mau melakukan sesuatu yang berkenan, apa yang Yesus mau, apa yang Bapa mau, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara hadapi, sakit sekalipun, Tuhan akan menolong saudara. Ketaatan Kristus tiada henti-hentinya, tanpa disertai kegagalan, tanpa disertai kekecewaan, tanpa disertai penyesalan. Kristus berjuang. Yesus sungguh-sungguh gak main-main, saudaraku terkasih. Mari kita hadapi hidup ini gak main-main lagi. Kita mau berjuang untuk menyenangkan hati Bapa. Walaupun beban berat yang teramat dahsyat, yang hanya Kristus tanggung, itu tersirat dari permohonan doanya kepada Bapa waktu di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 39 Yesus katakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Lihat saudara, apa yang Yesus katakan. Tetapi janganlah seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Wow, haleluya, kita bersyukur. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Saudaraku terkasih, pergumulan ini sangat menyakitkan seperti hari-hari ini yang kita lewati, saudaraku terkasih. Tapi percayalah, Yesus tidak akan pernah biarkan saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia akan menyertai kita, Dia akan menuntun kita. Saudaraku terkasih, pergumulan ini sangat menyakitkan bagi Yesus. Hampir tak teratasi rasanya. Sampai keringatnya itu tergantikan dengan darah. Terbukti bahwa pembuluh darahnya pecah, saudaraku terkasih. Yesus juga stres. Tapi Yesus menyerahkan kepada Bapa di sorga. Saudaraku terkasih, Kristus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dengan mengakhiri doanya dengan apa, perkataan apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tak ada teladan lain yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Kristus yang telah membayar harga teramat mahal di dalam ketaatannya. Itu semua Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Saudaraku terkasih, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus rela mati mengorbankan nyawanya demi mengerjakan misi dari Bapa.
Yaitu datang bukan untuk dilayanin, melainkan untuk melayanin. Dan untuk menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang dalam Matius 20 ayat 28. Andai Kristus menyerah kalah pada pergumulan yang dihadapi, tak akan pernah ada penebusan dosa. Juga tak ada keselamatan kekal. Dalam pergumulan menjalankan ketaatannya, Kristus juga mengalami rasa sakit yang mendalam. Tetapi ia tampil sebagai pemenang. Pergumulan hebat berhasil Tuhan Yesus lalui untuk saudara dan saya. Kristus tak pernah berbuat dosa. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15b. Karena itu Kristus juga turut merasakan kelemah-lemahan kita. Kristus merasakan kesakitan saudara dan saya. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan, saya terkasih. Naikkan pujian ini. Percaya, Yesus melingkupi setiap saudara dan saya di dalam menghadapi pergumulan ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tetapkan Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bawa kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami semakin dewasa. Kami semakin intim dengan Engkau. Sehingga pada akhirnya kami semakin peka dengan suara-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini Engkau memberikan kekuatan, berkat double porsi. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa jadi rema di kehidupan setiap kita. Sebelum saya mengumumkan warta sepekan, kiranya saya mau menyambut untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali gabung dalam ibadah live streaming di GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang. Kiranya Anda bisa terus join dan bergabung dalam ibadah di GBI Miracle Service Tang City di setiap jam 10 pagi. Selama hari Minggu. Dan juga untuk selama masa pandemik ini berlangsung, ibadah GBI Miracle Service Tang City, ibadah ke-1, kedua maupun yang ketiga akan dialihkan secara live streaming di YouTube channel GBI Miracle Service Tang City, di Instagram GBI Miracle Service Tang City, dan juga akun Facebook Pendeta Daud Handoko Wibowo. Setiap jam 10 pagi. Lalu pengumuman yang selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan, dukungan doa, dan juga mengalami kesulitan untuk kebutuhan makan sehari-hari selama masa pandemik ini berlangsung, kiranya bisa menghubungi di nomor 081 7878 399. Sekali lagi 081 7878 399. Atau jemaat Tuhan bisa juga menghubungi melalui Instagram di DM-nya, dan juga bisa langsung mengirim pesan di Facebook atau komen di YouTube channel kami. Setelah itu untuk pengumuman yang selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk tetap menabur di rumah Tuhan di GBI Miracle Service Tang City,
bisa langsung via transfer ke rekening persembahan di gereja yang tertera pada layar. Selanjutnya, mari kita terus topang doa untuk bangsa kita, kota kita tercinta Tangerang dan juga Provinsi Banten dan juga kota tempat kita tinggal, supaya kita terus senantiasa dalam perkenanan dan perlindungan Tuhan, dan juga untuk umat Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini dan juga di seluruh Indonesia. Lalu kita juga berdoa yang terakhir untuk masa pandemik ini agar segera berlangsung dan berakhir. Amin. Kiranya pengumuman ini sepekan, mari kita sama-sama satu hati, kita mau berdoa syafaat. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebenaran-Mu, buat roh-Mu yang melingkupi setiap kami. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, yang sedang mendengar dan sedang melihat live streaming ini, Tuhan menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kemampuan buat pemimpin bangsa ini. Kami topang dengan doa buat Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden, juga para menteri, kabinet yang ada bekerja sungguh-sungguh untuk berjuang, sungguh-sungguh untuk menopang untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa keluar dari masa kesulitan ini. Terima kasih Bapak, Engkau berikan hikmat-Mu buat pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melewatkan semuanya virus corona ini dari bangsa ini, dan bangsa ini akan dipulihkan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Mari saudaraku terkasih, saudara yang rindu untuk terima berkat daripada Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.